persahabatan sampai 5, dah selesai. Bilang persahabatan, ya. Jadi ini meskipun umum, tapi tidak apa-apa untuk knowledge akal-akalnya orang teknik. Nanti orang teknik itu akan banyak sekali hubungannya dengan tadi fungsi dan adik-adik. Tapi hati-hati kan tidak selalu orang teknik itu di workshop aja. Pasti nanti kan akan ke depan ikut meeting kan gitu ya, ikut meeting di BOD atau di mana, lalu presentasi kan ke klien. Berarti kan bajunya bukan baju dinas lapangan apa PLD ya. Kalau PLD ya, kalau lapangan itu, kemudian kalau yang bukan lapangannya berarti kan casual seperti ini ya. Nah itu juga kan berarti perlu perhatikan. Berarti tadi secara uniform itu adalah komunikasinya. Makanya kita suka langsung tahu ini wartawan, ini dokter. Berarti kita itu komunikasi non verbal. Oh ini orang teknik gitu. Kita suka tahu nih orang teknik pasti kita badannya gesturnya bajunya. Kalau dari uniform gampang sekali nandain. Kenapa pakai uniform itu supaya identitasnya itu cepat gitu. Cepat ketangkap. Kalau tanpa uniform kan beda ya. Ini apa ya gitu. Kayak apa ya misalnya kemeja biasa. Kalau pakai dasi berarti eksekutif. Kalau nggak pakai dasi misalnya kemeja doang misalnya gitu siapa gitu. Belum nggak dikendalikan belum apa gitu. Jadi uniform itu ada sebagai penguat identitas. Tadi kan citra perusahaan ya. Identitas profesi, identitas perusahaan, lalu komunikasi. Nah, saya sekarang akan masuk akan ini coba sadar untuk grooming, profesional grooming, ya. Jadi tolong sambil meskipun tadi di lapangan tetap harus sadar ke ini loh sikap kita sebagai seorang profesional. Kuncinya siapa lagi yang akan menghargai kita kalau bukan kita? Gitu. Jadi kalau kita tidak menghargai kita kan nggak usah pakai cuci di baju dulu, disetrika dulu, dicuci dulu, gitu ya. Jadi hargai kita, siapa yang menghargai kita kalau bukan kita? Caranya baju itu kan bersih, celana dalam, misalnya ya kaos dalam, luar, berarti kan nggak pakai lagi, dicuci dulu, disetrika dulu, kan buat kita. Jadi kita menghargai badan kita dengan bersih gitu, itu gampangnya ya. Jadi jangan kepaksa gitu. Pikirannya, ini saya kencengin lagi karena kemarin yang sebelum ya. Pikirannya adalah kalau kita bersih itu bukan buat siapa-siapa tapi buat diri kita gitu ya. Boleh ya? Jadi tidak ada kepaksa gitu. Jangan suka kepaksa. Tadi kalau tadi ada penampilan di statis sama penampilan dinamis. Kalau statis udah dari sananya gitu. Ya, bentuk wajah, gitu kan? Badan. Sampai bentuk kaki, karena kaki ini kadang-kadang jalannya suka jadi beda, gitu, suka beda. Gitu. Coba akal ujung kita berdiri coba, akal ujung, coba, terus jalan ke sana. Model. Ya, jadi kieu gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa, ini contoh ya. Jadi kan tegak ya tuh. Jadi ininya nggak bungkuk. Terus ininya tegak, ini udah bagus. Hindari bungkuk aja, hindari bungkuk. Nah kalau bungkuk kan gitu ya, coba bungkuk tuh kan. Terus melangkah kakinya yang betul. Kebetulan kalau pakai sepatu ya, jadi nggak diseret. Jadi triknya sebenarnya cuma satu, gampang lah gitu ya. Dua lah ya, tidak bungkuk, lalu jalan tidak diseret gitu aja. Sementara gitu dulu yang paling gampang. Ya, nggak diseret itu kumaha coba. Sok aya kan? Apalagi lu sepatunya tadi diinjek kayak gini. Sok aya sepatu belakangnya diinjek. Itu paling nggak boleh. Ya, harus sering sepatu itu suka diinjek. Di jam kerja lagi, benang bisa ya. Siap nuhun. Nah ini kan udah tegak tuh, gitu. Ya, jadi tegak. Nanti soal duduk, sebetulnya poinnya tegaknya tuh pantatnya itu ke belakang penuh, full banget. Jadi rata-rata orang teknik itu suka ngalagadai ya. Apa sih namanya ngalagadai?
Suka nyelonong kaki nanti gitu. Jadi kalau dulu kalau tadi di sofa ya, kalau sofa mah kan nggak jelowok ya bahasa Perancisnya. Tapi jadi tetap etikanya adalah duduknya di depannya dulu, baru ke belakang gitu. Karena apa? Kenapa harus di depan? Ngecek dulu gitu, isi ada apa. Jadi jangan pas duduk langsung kantong gitu. Jadi rapi gitu. Pertama gini dulu pelan-pelan, terus ke belakang, ngasih pinggulnya ke belakangin, udah. Jadi yang nempelnya itu si pinggul gitu, bukan gini. Tidak selalu punggung kita begini ke belakang, enggak. Yang pasti pinggulnya aja. Itu bisa jadi tegak gitu. Nah itu tuh ergonomi namanya. Kebayang akang kalau dulu selama 2 tahun kerja 3 tahun kan jadi kiri. Tekarawas juga. Kiri kayak. Jadi poinnya pinggulnya ke belakangin. Gitu. So, coba itu pakai pinggulnya ke belakangin. Dari kemarin menyon aja kan dulu. Nah, jadi bukan punggungnya, kalau punggungnya kan jadi kirinya. Asal gak nyaman gitu mau ngobrol teh gitu. Kalau gini jadi ke bawah jadi gini gitu. Jadi gini nah. Kan paling nggak boleh. Gini nah pinggulnya aja poinnya dari pinggul ke belakangnya dah. Jadi ini kan gitu ya. Nah orang teknik rata-rata suka nyoloyong gitu kan, karena kebiasaan punggung yang disender. Jadi kiri. Nanti kaki nanya. Triknya pinggul udah aja. Gampangnya gitu. Lalu tidak bungkuk dan tidak diseret. Sebetulnya orang-orang HR itu atau orang atasan ngelihat dari langkah aja udah ketahuan ini ada potensi atau enggak si anak ini. Langkahnya teh, nah diangkat jadi nggak diseret. Apalagi orang teknik, orang engineering. Nah, jadi diangkat, nggak ada ini. Ya. Saya banyak sekali orang waiter deh. Waiter tuh kan sepatunya suka diambil yang keplek sedikit ya. Ini kalau udah melangkah atau diseret dia runtuh berarti tertangkap gitu. Jadi dari langkah itu udah ketahuan si anak ini ada potensi nggak, gesitnya gitu. Tuh tidak badan kan terus lurus gitu. Ya, nggak diseret pokoknya, diangkat aja ini, gitu ya. Triknya jangan salah dari langkah aja udah ketahuan Anda tuh potensi atau tidak untuk di satu profesi. Tambah lagi dari mantannya ada enggak? Nah, ada kehidupan enggak gitu lah. Jadi itu tuh sangat kenceng. Mata itu kan jendela hati. Nah, orang tuh kadang udah otomatis biasanya, apalagi orang ahli SDM ya, orang psikologi, orang ini. Tapi orang atasan juga yang udah biasa megang anak-anak tuh, pimpinan, udah tahu, oh gimana. Dari sisi looknya aja udah kelihatan. Nah, tolong sebetulnya minimumnya tahan pikiran kita tuh supaya badan kita tidak bungkuk, jalan tidak diseret, duduk tegak gitu aja. Sebentar, nantinya akan biasa. Ya, dari kemarin kan masih ada ini asa susah ya, mau duduk tegak teh ya, ting sawayong kaki nanti kamarana bener gak? Jadi kadang-kadang saya amati dari ujung ke ujung itu ting sawayong kakinya. Saya nggak terlalu strict. Saya inginnya sudah umur segini tuh udah kesadaran bukan diperintah. Ingat kemarin jeansnya ganti. Balik lagi ke sana, nah itu kan diinstruksi gitu. Nah, diusahakan kalau saya modelnya adalah sebelum saya ditegur, saya udah siap-siap dulu, jadi nggak ada celah atasan saya menegur. Jadi paheula-heula enggak. Itu kalau pola pikirnya kayak begitu ya silahkan nanti akan ini coba berpikir ke sana. Dari gestur aja memang terlihat kalau saya ingin bilang siapa lagi yang menghargai diri kita kalau bukan kita, itu aja titik. Kita ingin dihargai orang, tapi kita tidak menghargai diri. Mandi dan sekali, kadang 3 hari sekali, atau
tidurnya kasihan badan kita tuh gitu ya. Bahkan kalau bagusnya afirmasi tiap pagi bangun tidur tuh alhamdulillah, badan aku terima kasih ya, kemarin sudah sehat, sekarang siap mengharumi hari ini. Kadang ada afirmasi begitu loh diucapkan, itu tuh masuk ke psikologi, sampai ada afirmasi gitu diomongin ke badan kita. Makasih ya badanku, kata Hanif teh, badanku yang kuat ya, ini sampai uji kompetensi ya badanku. Itu tuh secara afirmasi itu bawah sadar kata gitu. Percaya tidak percaya bawah sadar kita tuh alhamdulillah ya, masya Allah Gusti Allah ini kayak otak kita kayak riset gitu. Makanya kan dari pikiran tuh, pikiran yang sadar dan tidak sadar kan bawah sadar ya. Siap. Ini mencerminkan siapa ya? Mama. Apa kalau mama? Mama di mana? Di sekolah ada di mana? Di luar habilitasi kuliah. Mama lagi apa? Ngajarnya di daerah gitu ya. Tuh, kalau itu siapa? Waiternya di mana? Ini. Kira-kira waiternya di mana ini? Di hotelnya bintang berapa? 5. Bintang 5. Spesifikasinya restorannya apa? Dining, restoran ya, jadi khusus yang formal. Restoran itu kan ada fine dining, ada yang bentuk pakai tuxedo, berarti kan fine dining. Jadi dining restoran yang untuk formal, serving dan menu segala macamnya ya. Siap. Makanya pakaian atau penampilan di tempat kerja itu tuh adalah untuk pesan profesional ya. Jadi kenapa kita pakai pakaian ya atau penampilan di tempat kerja? Pentingnya kesan profesional. Tadi kan profesional itu orangnya yang memiliki kemampuan dan layak diapresiasi, dibayar bahasa kasarnya, layak diapresiasi. Tingkah laku penampilan kita tuh merefleksikan profesionalisme kita di tempat kerja. Nah masalahnya kita ini karyawan itu adalah aset citra banget gitu. Ini memang contohnya eksekutif ya. Nanti kalau teknik, orang teknik itu ada baju lapangan, ada baju kasual, jarang-jarang yang pakai, kalau udah CEO baru pakai jas gitu. Orang teknik ya. Penampilan yang terlihat luar dan dalam loh ya. Penampilan luar, isi, penampilan dalam. Kira-kira penampilan dalam ini bisa kelihatannya maksudnya apa ya? Ekspresi wajah. Innernya ya. Ekspresi wajah, langsung masuk ke gestur kan? Itu dari inner gitu. Keluarnya. Ada yang gini, ada yang kan ada yang kamar-kamar tangan tuh, gestur itu juga pengaruh loh, itu bahasa. Jadi penampilan luar dan dalam ada innernya gitu. Makanya mata itu benar kelihatan, matanya ada nggak, itu maksudnya innernya tuh gitu. Dari kemarin ngantuk gue, itu gue paling banyak uap ya. Kurang minum berarti. Siap. Tadi penampilan statis ya, penampilan dinamis. Nah statis ini kan nggak bisa diapa-apain, cuma kalau yang kurang bersyukur maka plastik ya belinya gitu. Nah, yang penampilan dinamis ini yang akan bisa mainkan siapapun ya, ekspresi diri gitu ya, pancaran mata gitu ya, cara bicara. Nah, ada cara mendengarkan loh. Yang paling susah tuh listening skill menurut pengalaman saya 50 tahun ini ya. Kalau public speaking atau speaking skill mah relatif bisa ya. Yang rada susah listening skill, kemampuan mendengarkan. Kita suka nggak sabar. Nah, itu maksudnya bijak gitu. Jadi cara mendengarkan, berarti kan kalau dalam komunikasi itu gimana? Nggak terlalu ke depan begitu, tapi boleh diulang. Apa tadi maksudnya ini ya? Itu. Jadi kadang gimana? Apa tadi? Nah sampai begini berarti kan kurang. Kecuali kalau lagi berisik banget gitu. Tapi kalau udah hening mah harus begitu gitu. Apa ini terlalu sering earphone gitu? Terlalu sering pasang gitu ya earphone jadi kadang penganggap. Itu hati-hati juga pakai earphone juga. 24 jam pakai itu rusak telinga kita, kata Gusti Allah. Jadi rusak telinga kamu teh. Jadi sebetulnya kita udah diberi, tapi kita sendiri kan kurang memelihara gitu ya. Cara berjalan tadi itu
bahasa tubuh tuh hati-hati, sudah kelihatan ya ini. Nah rata-rata kalau engineer itu badannya tuh karena gitu kan, bebas gitu. Gitu, set, gitu. Kalau orang kuku ya kuku eksekutif chef, gitu. Gak yang solonya. Kalau kuku yang itu chef, bisa juga. chef juga kita pasti. Itu kan tandanya tapi kan ada jarak gitu. Kalau kita ngomong sama orang terus kita sambil gini berarti dia teh dia nggak ada jarak gitu. Jadi kita kalau ngobrol, kalau badan kita cenderung ke depan berarti dia welcome. Kita kan suka ada ya kalau diajak ngomong tidak ada gini sedikit. Itu tadi di ilmu NLP ada mirroring namanya. Jadi kita bisa mirroring gitu terus pendekatan ngomong gitu. Gimana sih respon dia? Ada yang langsung ada matanya kemana, ada yang langsung lihat ke tangan, jam tangan aja. Yang dulu aku lihat matanya ke kaki kita. Gitu. Nah itu kan bahasa-bahasa komunikasi gitu. Nah kita tolong kalau itu menghargai. Kalau diajak ngobrol berarti ya gimana Pak? Kalaupun ada yang lain, maaf ya Pak sebentar saya irikan dulu. Jadi enggak kemana tangannya Pak? Ya, tapi biasanya lu panik tangannya kamarana gitu. Ngopepang di tubuhnya. Sana sini gitu. Nah itu juga hati-hati bahasa tubuh gitu. Melawan kantung ya beratnya ke ASEAN bolehnya tambah dingin ya tinggal seribu atau matiin aja enggak ya sudah aman ya kita AC segini ya sekedar sekejam demi sejam. Sikap selama bekerja yang benar gitu ya, tempat kerja adalah tempat untuk bekerja. Nah hati-hati kemarin itu kan jangan gibah gitu ya. Lalu bagaimana etika bicara dengan teman kerja di tempat kerja pada saat jam kerja. Nah itu tuh benar-benar urusan kerjaan aja. Dan bahasanya juga bahasa Indonesia gitu. Suka kadang yang saya kemarin bilang dinding itu semua ada telinganya ya. Jadi kita terasa yang dimata-matai padahal itu gitu. Nah itu tuh kadang-kadang saya sampai suka jadi misteri guys di bintang 5 cleaning service kan suka outsourcing ya. Jadi kita tuh suka ada antar GM ya, antar orang pariwisata. Saya jadi misteri guys di kota mana misalnya. Saya tuh lagi pakai outsourcing baru misalnya untuk cleaning service. Jadi biasanya kita lihat ke toilet pas lagi dibersihin, lalu ada ngobrol antar mereka, nah berarti kan sampai salah. Jadi pada saat kerja ngomongin yang pribadi gitu, apa enggak? Misalnya dia lagi public toilet di sana ngebersihin, ketemu di koridor misalnya, kabarnya senang makan apa ya misalnya, alah sih, di apalagi tuh di area tamu di hotel nggak sensitif banget. Nah ini hati-hati juga meskipun pasti nanti akan ke area kalau di building misalnya nanti kanal refrigerasi ya di building 20 lantai di perkantoran di Jakarta di mana misalnya. Nah itu kan daerah tamu gitu, daerah publik gitu. Jadi kita kalau ketemu di koridor berdua apalagi bertiga, bagus bertiga kalau lebih tim soloyo kadang nanti kamu. Ingat itu berarti kan kita harus profesional gitu. Jadi kesan kaku nggak apa-apa akhirnya mah. Jadi udah jangan ganggu gitu. Jangan ketemu. Nanti ketemunya di workshop aja di tempat di ruang kerja. Kalau di ruang kerja sendiri boleh. Nah, sampai tangan saya itu baru ya. Gitu ya. Jadi suka ke distract kadang-kadang gitu. Tanpa sadar kita sama teman ketemu di koridor atau di mana. Apalagi kalau teriak-teriak apa, "Hei, kalian pun tambah, woi pinjam." Ya kalau benar kemarin udah kacang buli, harus ya. Bahasa Sunda ya, asal di kos-kosan misalnya ya. Jadi tolong hargai diri kita, profesi kita. Jadi kalau kita ikhlas bekerja ibadah ngikutin aturan, ya profesional aja nggak jadi beban gitu. Kira-kira ada pengalaman kalau bekerja Pak Indra, ada pengalaman nggak pada saat kerja di tempat kerja ngomongin kumaha sampai di SPM? Teman atau diri sendiri ada? Ya. Atau mengamati teman-teman itu menikmati banget gitu. Ada teman-teman pada saat di lingkungan kerja kok asal lebay gitu. Saya kebetulan kerja pengalaman baru di
pembensin doang sih Bu, nggak tahu listrik. Sin ya. Berarti ada saatnya nggak tahu kan darongeng kan? Dari situ ke sini. Naon gitu misalnya. Ada? Atau kalau lagi kosong sebelah sana? Ada ngamatin nggak senior atau siapa yang menurut akang teh asal kurang cocok gitu? Ada. Dan emang kebanyakan seniornya juga suka ngomong-ngomong. Darongeng ngumpulnya. Nah masalahnya kalau anak baru suka ngelihat senior akhirnya jadi contoh padahal senior nanti kurang bagus gitu. Jadi dianggap ya Malah sering disuruh minta backup. Oke. Seniornya malah kemana? Dititipin ngerokok gitu ya. Jadi pemula Prospeknya. Siap. Tapi pada saat berapa lama Anda di prospek begitu? Berapa bulan? Hampir sebulan. Sebulan.